Sementara itu keberadaan hak guna bangunan di atas perairan laut di Sidoarjo, Jawa Timur juga ramai diperbincangkan. HGB di atas laut seluas 656 hektar ini dinilai melanggar aturan tata ruang dan putusan Mahkamah Konstitusi. Dan sudah ada produser lapangan CNN Indonesia Ghea Klarissa di Universitas Airlangga Surabaya. Selamat pagi menjelang siang Ghea, bagaimana Pemprov Jawa Timur menyikapi polemik temuan adanya sertifikat hak guna bangunan di atas Laut Sidoarjo dan dekat Surabaya? Megi, temuan adanya sertifikat hak guna bangunan di wilayah pesisir nyatanya tidak hanya terjadi di wilayah Tangerang, Banten, namun juga secara mengejutkan ini terjadi di wilayah Jawa Timur, tepatnya berada di Laut Sidoarjo. Nah, untuk lokasi titiknya ini berada di Desa Segoro Tambak Sedati. Dari penuturan pihak pemerintah Provinsi Jawa Timur memang saat ini telah melakukan sejumlah koordinasi dengan berbagai pihak dari BPN Jatim, kemudian juga dari pihak kepolisian Polda Jawa Timur dan juga kepada DPRD Provinsi Jawa Timur. Dan semuanya saat ini telah dari pihak Pemprov Jawa Timur kemarin dipimpin oleh PJ Gubernur Jawa Timur Adi Karyono ini juga setelah melakukan sidak ke lokasi langsung begitu yang ini juga ditemani juga oleh beberapa pihak dari BPN Jatim, dan tentunya ini masih menunggu proses yang nantinya akan dari hasil investigasi ini memang saat ini yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur yaitu bahwa dari temuan adanya sertifikat hak guna bangunan di wilayah pesisir di Laut Sidoarjo ini merupakan milik dari dua perusahaan yaitu PT Surya Inti Permata dan juga PT Semeru Cemerlang yang total ini untuk luasnya ada sekitar 656,8 hektar. Tentunya ini sangat luas dan adanya hak guna bangunan di wilayah pesisir ini sudah melanggar aturan undang-undang karena memang ditakutkan ini akan menimbulkan kerusakan secara menyeluruh khususnya di wilayah perairan dan tentunya akan terdampak tidak hanya pada biota laut dan juga warga pesisir di wilayah sekitar situ. Kalau saya boleh ceritakan kondisi di Desa Segoro Tambak Sedati ini memang mayoritas ini memang dekat dengan hutan mangrove, kemudian juga banyak tambak dan dari dulu memang di wilayah ini dari penuturan warga ini merupakan laut atau perairan dan beberapa di antaranya memanfaatkan sebagai tambak. Dan mengapa akhirnya ini mulai terbuka? Dan kemarin dari pihak dosen Fakultas Ekonomi Universitas Airlangga Tantowi Samsudin ini mulai membuka adanya temuan bahwa di Jawa Timur ternyata juga ada kejadian serupa seperti di Tangerang, dan saat ini saya sudah bersama dengan beliau dosen Fakultas Ekonomi Universitas Airlangga Bapak Tantowi Samsudin. Bapak selamat siang. Selamat siang, Mbak. Bapak sebelumnya ini selain sebagai dosen Fakultas Ekonomi, Anda juga concern terhadap wilayah maritim dan kelautan begitu ya. Apa latar belakang Anda akhirnya mulai melakukan pengecekan terkait dengan adanya hak guna bangunan di wilayah pesisir khususnya di Laut Sidoarjo? Betul, saya adalah dosen FEB Universitas Airlangga yang juga saat ini sedang studi doktoral di University Science Malaysia, yang mana mengambil topik riset di bidang tata kelola industri maritim dan perikanan. Jadi bagi saya isu ini sangat dekat dengan saya, apalagi saya juga tinggal di area pesisir di Sidoarjo itu sendiri. Awal mulanya mungkin hari Sabtu saya lihat Ci Elisa nge-tweet ya tentang temuan HGB ini dari ATR. Saya sebenarnya sangat familiar dengan aplikasi-aplikasi sistem informasi geografis, terutama dari ATR Bumi juga. Nah, karena saya penasaran apa yang sedang terjadi di area saya gitu ya, di lingkungan saya, di Sidoarjo, Surabaya, Jawa Timur. Lalu saya membuka aplikasi tersebut dan mengarahkan langsung ke area pesisir di Sidoarjo, Surabaya. Nah, saya berangkat dari Sidoarjo naik ke atas Juanda, sampai akhirnya di atas Juanda, sebelum mungkin area yang akan menjadi PSN Waterfront itu, saya temukan 3 peta lahan yang sangat besar. Ketika saya hitung itu 656 hektar lebih gitu ya. Nah, saya masih ragu apakah ini betul gitu kan. Nah, sehingga saya cross check dengan Google Earth. Jadi semua titik koordinat itu saya konfirmasi ulang di Google Earth di 3 peta tersebut, terkonfirmasi bahwa sebenarnya itu laut, perairan dan area tambak atau area zonasi mangrove itu. Sehingga saya tweet, saya berikan semua linknya, tweetnya, screenshotnya dan aksesnya, dan akhirnya viral sampai saat ini. Baik Bapak, kalau secara undang-undang secara jelas mengatur tanah bersertifikasi HGB akan musnah ketika terendam air laut. Itu merupakan statement dari beberapa menteri begitu ya. Kalau yang Anda lihat dari
transisi atau dari temuan-temuan Anda, apakah memang daerah itu benar dulu memang pernah ada daratan atau perumahan atau memang laut, seperti apa Pak? Ya, saya mengikuti isu ini sangat dekat. Hari Selasa sepertinya Menteri ATR maupun Menteri Koordinator Wilayah dan Infrastruktur, termasuk juga kantor wilayah BPN Jatim, menyebutkan bahwa itu dulu adalah daratan yang timbul tenggelam. Poinnya adalah daratan. Saya menguji ulang 3 statement tersebut dari para pejabat dengan Google Earth pula. Jadi kalau kita masuk ke Google Earth, itu nanti kita bisa dapat akses atau fitur di sebelah kiri atas, ada akses semacam time lapse atau lini masa waktu, itu bisa di play. Nah, saya play itu dari sejak tahun 1984, jauh sebelum 1996 yang ada HGB. Saya putar 1984 sampai 2022, image terakhir dari satelit. Di situ saya temukan bahwa sejak 1984, area 656 hektar itu mayoritas merupakan area laut, perikanan, yang mana sebenarnya ada juga terlihat ada alih fungsi dari mangrove menjadi tambak, dan juga ada sedikit abrasi, tapi sebenarnya itu adalah area laut, area perikanan, area mangrove itu. Jadi bukan daratan yang full 656 hektar, bukan. Tidak pernah menjadi daratan. Kemudian kita ingin tahu dampak lebih lanjutnya lagi ketika memang ini nanti mungkin suatu saat ini menjadi beralih fungsi menjadi pembangunan, atau seperti apa kalau menurut Anda dampaknya ini? Oke, kita menggunakan kerangka berpikir ekonomi biru gitu ya, ekonomi kelautan, ekonomi maritim. Kita harus melihat bahwa seluruh laut itu merupakan ruang hidup bersama. Jadi apa yang ada di dalam laut, biota-biotanya, konservasi lingkungan yang ada di sekitarnya, di atasnya, seharusnya digunakan untuk kemakmuran bersama. Tidak boleh dikuasai menjadi privatisasi oleh individu ataupun industrialisasi yang berlebihan tanpa kajian yang sangat rigid seperti itu ya. Jadi dampak-dampak yang bisa terjadi jika ada HGB, terutama kalau di konteks Surabaya Sidoarjo ini, di area tersebut sebenarnya kalau kita lihat di peta, itu adalah tepat di muara sungai perbatasan Sidoarjo Surabaya, antara Gununganyar dan Tambak Sumur, Sidoarjo dan Karanganyar situ ya. Nah, ketika ada proyek tertentu di situ, tanpa diiringi dengan pembangunan kajian yang sangat mendalam, sangat rigid, maka saya sangat khawatir aspek ekonomi, terutama lingkungan juga, akan sangat terdampak. Contoh, area tersebut adalah area pertambakan, area perikanan. Sudah terbukti selama beberapa tahun terakhir, area Karanganyar, Sedati, Sidoarjo, Sawan, dan Surabaya, itu ketika ada banjir atau musim seperti bulan Desember kemarin yang sangat masif, itu tidak hanya banjir, tapi ketika air rob masuk, seluruh area perikanan itu hilang. Jadi sudah setara dengan laut, yang mana akhirnya seluruh ikan hilang. Serius terhadap perekonomian masyarakat pesisir dan nelayan dan perikanan itu sendiri. Apalagi kita berbicara tentang aspek lingkungannya gitu ya, aspek abrasi dan seterusnya. Bahwa ketika ini diteruskan atau ada pembangunan masif di area tersebut, saya khawatir bahwa aspek banjir dan sebagainya itu semakin lama surutnya dan seterusnya. Jadi tidak hanya aspek ekonomi dan lingkungan, ada banyak aspek sosial juga yang bisa terjadi. Orang mungkin harus ganti pekerjaan dan seterusnya. Jadi dampaknya bisa sangat masif. Dampaknya begitu masif, tentunya khususnya untuk tidak hanya untuk biota laut, tapi juga masyarakat di wilayah pesisir. Terima kasih Bapak Tantowi untuk penjelasan dan waktunya juga. Baik, tadi kami juga sempat menemui anggota atau wakil DPRD Provinsi Jawa Timur, Megi, dan menyatakan memang saat ini telah mengkaji dengan adanya temuan tersebut, di mana adanya 3 sertifikat hak guna bangunan di wilayah. Tadi Denny Wicaksono selaku Wakil Ketua DPRD Provinsi Jatim mengaku bahwa akan memanggil 2 perusahaan yang terlibat dan juga BPN Jawa Timur pada minggu depan, Megi, untuk dimintai klarifikasi dan juga penjelasan terkait adanya 3 sertifikat hak guna bangunan yang ada di Laut Sidoarjo. Megi. Baik, kami akan terus memantau perkembangan dan tentunya hasil dari proses sertifikat HGB di atas Laut Sidoarjo, Surabaya, Jawa Timur. Terima kasih Gaya Clarissa atas laporan Anda, selamat bertugas kembali.